Sebenarnya persamaan ini umum ya. M1, M2 ya, massa apapun begitu ya. Massa apapun bisa, benda apapun bisa. Bisa antara apa gelas satu dengan gelas dua ya misalkan begitu juga bisa gitu ya. Ada juga ya antara planet satu dengan planet yang kedua juga bisa. Nah, kita agak lebih spesifik di sini ya, agak lebih spesifik di sini yaitu gaya gravitasi ini maksudnya adalah gaya gravitasi bumi. Artinya interaksi antara bumi dengan benda-benda yang ada di permukaan bumi, di seluruh permukaan bumi. Baik itu yang nempel di tanahnya, di dalam tanahnya, atau mungkin di atas tanahnya. Ya seperti awan. Ya awan itu kan tidak nempel ya, dia ada di atas tanahnya, tapi dia terkena juga interaksi dengan gaya gravitasi bumi. Nah, persamaannya ini ya, F sama dengan G, M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, F sendiri ya dari hukum Newton yang kita dapatkan dari komputer yang kedua M kali A. Nah, A-nya itu bisa kita gunakan G kecil ya, M kali G kecil, yaitu G sebagai percepatan gravitasi. Nanti Bapak Ibu mungkin sering dengar ya G. Nah, G itu apa? G itu gravitasi. Mungkin sering dengarnya begitu ya, G itu gravitasi. Yang mungkin lebih tepat G itu adalah percepatan gravitasi. Mungkin maksudnya begitu ya. G adalah percepatan gravitasi yang satunya meter per sekon kuadrat. Nah, ini G besar, ini ada satu nilainya, suatu konstanta. M besar, ini massa bumi yang sudah diperkirakan ya. Ini dapatnya sekian. Dan R-nya ini adalah jari-jari bumi ya. Jari-jari bumi nilainya sekian. Kalau ini kita masukkan semua ya, G, M bumi R kuadrat, maka ini kita akan mendapatkan nilai G-nya itu sekitar 9,79 meter per sekon kuadrat. Jadi angka yang sering dibulatkan ya Bapak Ibu ya, sering dibulatkan itu adalah 10 meter per sekon kuadrat begitu ya. Nah, ini kurang lebih sekitar 9,79 meter per sekon kuadrat dengan menambahkan di sini. Nah, apakah ini nilai G itu sama untuk di setiap permukaan bumi? Ternyata tidak Bapak Ibu ya. Nilai G ini bisa berbeda-beda. Ini kebetulan yang hadir di sini ada 30-an ya. Mungkin tersebar di seluruh Nusantara begitu ya. Nah, itu bisa memiliki nilai G yang berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena eh, bumi yang kita pijak di bawahnya itu memiliki densitas yang berbeda-beda. Ada yang mungkin terdiri dari batuan di bawahnya, ada yang hanya terdiri dari tanah saja. Sehingga akibatnya apa? Kalau densitasnya berbeda, maka massanya juga M-nya juga akan berbeda. Secara massa juga akan berbeda sehingga gaya tariknya juga akan berbeda sehingga nilai G-nya pun juga akan bisa berbeda begitu ya, nilai G bisa berbeda. Dan ternyata nilai G yang berbeda itu menjadi salah satu berkah lah insya Allah ya, menjadi eh, salah satu yang bisa digunakan untuk mendapatkan sesuatu di dalam bumi itu sendiri ya. Ini Bapak Ibu kalau pernah mendengar ya, orang mendapatkan panas bumi ya, sumber panas bumi, sumber panas yang ada di dalam perut bumi. Nah, ini salah satunya di antaranya adalah yang menggunakan melihat nilai G di sini. Ada alat ukurnya ya. Nah, kita akan mencoba untuk mencari nilai G di sini ya. Nah, bandul sederhana seperti ini modelnya. Ini ada diikat. Nah, ini pengikatnya bisa di mana saja ya. Karena kita akan bisa cobakan nanti Bapak Ibu mungkin harusnya sih mencoba nanti ya di rumah atau di sekolah bisa digunakan ditaruh aja di pintu misalkan atau di dinding dikasih tambahan kayu begitu ya atau mungkin buat tiang begitu ya. Yang bagus sih dilakukannya di dalam ruangan ya, di dalam ruangan supaya tidak ada gangguan angin begitu ya. Tapi kalau misalkan mau ya agak sedikit ekstrim di luar ruangan misalkan ya di bawah pohon misalkan gitu ya. Bisa juga ya ini talinya. Nah, panjang tali ini bisa divariasikan. Semakin panjang semakin bagus, tapi tentu kan kita tidak bisa menggunakan L talinya sampai dengan 10 meter gitu ya. Agak repot juga ya kita nyari gantungannya ya. Gantungannya nanti ke gedung yang 10 meter agak repot ya. 1 meter mulai itu bisa ya 1 meter. Mungkin kalau 2 meter masih bisa masuk akal ya. Mungkin di rumah digunakan 2 meter masih bisa. Nah, apa yang kita lakukan di sini saat ujung dari tali itu kita kasih beban. Ini bebannya yang warna hitam di sini ya, warna hitam. Kemudian kita geser sedikit ya, ini membentuk sudut. Nah, sudutnya ini kecil Bapak Ibu ya. Nanti kok bisa kecil nih tanda sedikit penurunannya di sini ya. Kalau kita gunakan persamaan F theta ya sama dengan M kali dengan A theta sama dengan minus M G sin theta. Kenapa mau dapatnya G sin theta? Ini sebagai persamaan A-nya. Ini
ada ada apa gaya yang menyebabkan beban ini ya, bandul ini ya ke arah menuju ke titik setimbangan yang besarnya adalah mg sin theta. Ya ini sudutnya theta di sini ya. Tetanya ada di sini, ini sama dengan theta yang ada di sini. Ini sudut yang sebangun ya Bapak Ibu ya. Ini ada mg sin theta ya. Nah, ini kita bisa turunkan jadi ml d kuadrat theta per dt kuadrat. Ini turunan kedua ya. Turunan kedua dari theta. Ini akan bernilai sama dengan mg theta ya. Dengan catatan nanti theta ini adalah theta atau sudut yang kecil. Ini harusnya ada tambahan lagi penurunannya. Theta itu adalah sudut yang kecil ya. Seberapa kecil sudutnya? Kan kalau sudut kita mengukur dengan menggunakan busur ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan sudut di bawah 15 derajat. Kalau bisa lebih kecil lagi ya 10 derajat lebih ya. Makanya semakin panjang tali ini akan semakin presisi nanti hasilnya ya. Nah, kita menghitung ada frekuensi. Nih, bagaimana kita menghitung frekuensinya dari persamaan bandul sederhana omega sama dengan akar G per L ya. Nanti omega ini adalah frekuensi sudut, kita bisa dapatkan 2πf sama dengan akar G per L atau periodenya sama dengan 1 per F sama dengan 2π akar L per G ya. Nah, dari sini udah kelihatan ya. Dari sini udah kelihatan di mana kita dapatkan T ya. T atau periode sini adalah T sama dengan 2π akar per RG. Kalau kita lihat di sini dari persamaan periode T sama dengan 2π akar L per G, nilai periode dari bandul sederhana ini hanya ditentukan ya hanya ditentukan oleh L saja ya. L saja dan G ya. L saja dan G. Berarti L dan G saja begitu ya. L dan G saja ya. Jadi periodenya bandul sederhana hanya ditentukan oleh L dan G saja. Artinya massa di sini tidak menjadi faktor penentu dari periodenya. Ini menarik ini ya. Karena masanya bisa kita ganti-ganti, tidak ada masalah dengan pembebannya ya, karena tidak akan menjadikan perhitungan, cukup kita gunakan panjang talinya saja. Nah, ini kita bongkar menjadi T kuadrat sama dengan 4π kuadrat L per G ya. Ini kita buang dari akarnya. Kita atur kembali, jadi kita dapatkan G sama dengan ini nutup ini sebentar. G sama dengan 4π kuadrat per L pangkat T kuadrat atau G sama dengan 4π kuadrat L kalikan dengan 1 per T kuadrat. Nah, di sini G ini yang kita cari ya. 4π kuadrat L. Nah, L-nya sudah kita ukur ya. Sudah kita bisa dapatkan. Nanti kita secara eksperimen itu kita bisa mendapatkan nilai T ini di sini, periodenya. Nah, bagaimana caranya nih? Ini caranya. Nah, ini belum sampai caranya ya. Ini kita peralatannya dulu nih, dari teorinya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk mendapatkan nilai G itu mudahnya begini ya, G sama dengan 4π kuadrat L kalikan dengan 1 per T kuadrat. Nah, peralatan sekarang, peralatannya itu sederhana juga. Ini kita gunakan benangnya, ini adalah benang bangunan istilahnya. Apa tuh Bapak Ibu mungkin tahu ya. Benang nilon bangunan. Mengapa kita gunakan ini? Dengan asumsi benang ini tidak mudah untuk mulur ya atau bertambah panjang dengan adanya beban. Ini sekalian juga bebannya juga beban dari tukang bangunan juga. Ini harganya murah nih. Cuma 12.000, ini 60 meter aja cuma 5.000 ya, murah ini ya. Masih terjangkau ya. Dan kita tidak harus menggunakan 65 meter ya. Hanya 1 sampai dengan 2 meter saja panjangnya itu ya. Nah, bebannya ini secukupnya aja yang ada di sini ya, 200 gram sudah sangat cukup ya. Tujuannya untuk apa bebannya ini? Supaya menjadikan tali ini rega tegangnya bagus ya. Artinya tidak melenyot-melenyot begitu ya, nggak mungkin melenyot ya. Beda dengan tali yang lainnya. Makanya bebannya harus yang kuat juga di sini ya. Tapi tambahan massa di sini mau 200 gram mau 300 gram ya. Selama talinya tidak putus ya itu tidak akan menyebabkan perbedaan dengan periodenya. Catatan lagi tadi jangan lupa Bapak Ibu, nilai theta di sini ya tidak boleh lebih dari 15 derajat atau lebih baik kurang dari 10 derajat. Nah, bagaimana caranya untuk supaya mendapatkan tetanya itu kurang dari 10 derajat? Ini harusnya ditambahin lagi di sini. Kita gunakan busur Bapak Ibu ya. Busur ya bisa kalau mau lebih presisi. Nah, busurnya tersebut 10 derajat. Nah, 10 derajat di atas di sini nanti kalau 2 meter di sini agak lumayan ya. Nah, kemudian kita gunakan juga handphone masing-masing sebagai sebagai
pencatat waktu. Oke, mohon maaf sebentar ya. Baik, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan terkait dengan teorinya dan peralatannya? Mudah-mudahan nggak ada masalah ya Bapak Ibu ya. Masih bisa dipahami ya. Nah, teorinya yang tadi, teori yang di sini masih mudah lah ya. Ini mudah-mudahan masih bisa kita kita coba buatkan turunannya ya, dari akar omega G per L, nanti omega itu adalah 2 PF, kita dapatkan T-nya, periodenya. Ini bisa juga digunakan periode atau juga frekuensi juga boleh ya. Ini untuk peralatannya ya, di sini peralatannya sudah ada. Nah, sekarang kita lihat eksperimennya atau pengukurannya bagaimana nih. Ini si bandul tersebut kita kita tarik sedikit tadi ya, tetanya kurang dari 10 ini ya, kurang dari 10 derajat, tetanya kurang dari 10 derajat, pelan-pelan, kemudian kita lepaskan, maka dia akan berayun ya, berayun. Nah, perhatikan nanti ketika eksperimen Bapak Ibu mencoba begitu ya. Ini harusnya antara tali di sini ayunannya itu dia harus dalam satu bidang Bapak Ibu ya. Jadi gerakannya itu satu satu bidang. Jangan ke apa namanya? Serong kanan, serong kiri terus jadi membentuk membentuk lintasan angka 8 begitu misalkan ya. Nah, itu jangan sampai begitu ya. Jadi benar-benar hanya satu garis saja ya. Jadi hanya satu garis ini aja berayunnya begitu ya. Nah, kita coba hitung 20 kali ayunan. 20 kali ayunan itu bagaimana? Dari titik awal di sini ke titik setimbangnya di situ, kemudian ke ujung, kemudian balik lagi ke titik semula kembali, ini sebagai satu ayunan. Jadi dihitung nih ya. Jalan ke sini 1, 2 dan seterusnya ya. Sampai dengan 20, ya begitu mulai klik satu itu sudah begitu dilepaskan dia sudah langsung ditekan stopwatch-nya ya. Mungkin perlu 1 orang atau 2 orang ya untuk informasi atau aba-aba begitu ya. Nah, mulai misalkan begitu ya. Nah, ini sudah langsung ditekan stopwatch-nya dan sudah mulai dihitung 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti kita dapatkan 20 kali ayunan itu berapa detik nih? Nah, misalkan 20 kali ayunan sama dengan 20 detik, maka 1 detiknya sama dengan 1 ayunan kan ya. 20 sekon dibagi dengan 20 kali ayunan. Ya, mudah kan di sini ya. Nah, untuk satu panjang tali di sini, Bapak Ibu lakukan pengulangan. Ya kalau kalau statistik mau dapat datanya bagus, tentu lebih dari 1 kali ulangan ya Bapak Ibu ya. Kalau secara statistik Bapak Ibu bisa dapatkan sampai dengan 8 kali ulangan. Kalau Bapak Ibu mau membuat ini agak lebih teliti ya, ini bisa jadi satu paper nih Bapak Ibu ya. Satu satu tulisan ilmiah lah. Meskipun sudah pernah orang lakukan, tapi bisa digunakan dengan peralatan-peralatan yang sederhana, Bapak Ibu bisa desain lagi, bisa tulis lagi, dan tambahkan lagi dengan analisis statistiknya nanti gitu ya. Nah, ini datanya ya nanti bisa dibuat tabelnya seperti ini. Ini panjang tali ya. Nah, ini ulangan dengan panjang tali yang berbeda Bapak Ibu. Ya. Ini ulangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 10, panjang talinya berbeda. Nah, ditambah lagi untuk panjang tali yang sama ini harusnya satu tabel lagi ya. Atau satu satu tabel lagi gitu ya. Untuk panjang tali yang sama itu dilakukan minimal 3 kali ulangan Bapak Ibu. Ya. Di panjang tali ini misalkan saya next ya. Panjang talinya 2,022. Nah, dapatkan 28,51. Nah, ini dapatnya ini dari apa namanya 3 kali ulangan misalkan begitu ya. Mohon maaf izin sebentar ya. Nah, di sini memang untuk ulangan di sini memang hanya nampaknya hanya dari panjang tali saja ya. Panjang tali saja. Ini kalau misalkan Bapak Ibu ada waktu, ulangan yang pertama ya panjang tali yang pertama 2, sekian diulang 3 kali. Yang panjang tali yang kedua diulang lagi berapa kali ya. 3 kali lagi dan seterusnya sehingga data di sini juga merupakan data yang berupa hasil dari 3 kali ulangan gitu ya. Ini untuk memperkecil kesalahan juga gitu. Nah, nanti dapat tuh ayunannya, periodenya bisa dihitung Bapak Ibu. Jadi ini ada nilai yang gini Bapak Ibu ya.
Panjang tali itu nilai yang diberikan ya. Kita tidak melakukan pengukurannya di sini. Panjang tali itu kita kita atur sendiri, sudah kita set. Ini sudah kita buat konstantanya begitu ya. Nah, ayunan, waktu ayunan di sini sebanyak ini bisa 10 bisa 20 ya. Ini kebetulan di sini tulisannya 10 ayunan ya, misalkan 20 juga bisa. Ini yang kita ukur ya, dalam eksperimen ini yang kita ukur. Nah, kemudian di sini ada periode ya. Periode ini yang kita hitung dari hasil ayunan di sini ya. Periode langsung kita dapatkan nanti berapa di sini. Nah, nanti bisa ditambah lagi data yang lainnya, G-nya berapa ya. Langsung dapat nilai G-nya di sini. G kan persamanya 4 pi kuadrat L 1 per T kuadrat. Nah, G itu nanti bisa kita dapatkan dari 2, bisa langsung kita dapatkan dari nilai rata-rata, dan juga bisa kita dapatkan dari plot grafik Bapak Ibu ya. Kita coba dapatkan nanti dari plot grafik. Ini kita dapatkan, jadi ini sudah ada Y sama dengan AX plus B. Bapak Ibu bisa plot, ini G-nya sebagai Y, 4 pi kuadrat L ini sebagai A-nya ya, 1 per T kuadrat ini sebagai nilai B-nya nanti ya. Nah, bisa dapatkan nanti nilai G-nya ya, sebagai nilai percepatan gravitasi. Oke, ini ada chat di sini mungkin. Oke, sehingga ada pertanyaan. Ya, nanti ini bisa dicoba Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Mudah-mudahan bisa dipahami nih ya. Jadi mungkin di sini ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan ya. Busur. Jadi peralatannya kebetulan ini ada yang kurang ya. Ini tali sudah, beban sudah, pencatat waktu sudah. Kemudian ada yang gunakan busur ya untuk menghitung berapa sudutnya. Ini bisa 20, bisa 10 kali ayunan ya. Kemudian ini ya, meteran untuk menghitung panjang talinya ini. Nah, nanti bagaimana caranya untuk memvariasikan panjang talinya? Ini mudah banget ya. Tinggal gulung sedikit demi sedikit aja. Digulung sedikit gitu ya, nanti diukur lagi panjang talinya. Makanya nanti panjang tali itu tidak persis sama ya, nilainya 2,02, 1,9, jadi kurangin 1 cm 1 cm di sini ya, kurang lebih ya. Nah, ini terkait dengan variasi panjang tali ya. Nanti bisa tadi ya, satu panjang tali bisa kita variasikan pengulangannya. Baik, bisa dipahami Bapak Ibu? Oke, kalau sudah belum ada yang bertanya, kita coba lanjutkan ya. Petunjuk pengerjaan soal 1 atau case study 1 di sini ya. Bapak Ibu mendownload datanya. Ini ada di link ini, IPB link materi MGMP MA ya. Silahkan di-download datanya. Ada di file data.xlxx ya, ini sudah ada datanya. Dan nanti ada LKS-nya. Saya akan coba tunjukkan nanti LKS-nya. Saya coba share LKS-nya. Apakah nampak Bapak Ibu LKS-nya? Sharingnya? Atau salah ya saya sharingnya ya. Saya coba share ulang lagi. Share LKS-nya mungkin ya. Nah, berikut ini share LKS-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Apakah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, ini LKS ini lembar kerja siswa begitu ya. Nah, tapi mungkin sebelum siswa itu mengerjakan, Bapak Ibu bisa mencoba terlebih dahulu ya. Ini bisa digunakan, sudah langsung bisa digunakan ya. Ini percobaan 1, tuliskan alat dan bahan yang digunakan, misalkan ya. Nah, panjang tali berapa, waktunya berapa ya, 4 pi kuadrat sudah ada. Ini sudah tinggal menulis saja ya. Ini untuk yang 1 kali ulangan pengukuran per panjang tali. Bapak Ibu bisa variasikan kalau misalkan datanya itu mau di 1 kali ulangan di sini diulang 3 kali. Jadi totalnya kalau ada 10 atau ini misalkan 8 ya. Jadi 10 misalkan berarti 3 kali 10, 30 kali pengukuran gitu ya. Kok bisa banyak banget 30 kali pengukuran? Ya, kalau kita lihat dalam jumlah ayunannya ya, 10 ayunan itu misalkan anggap saja 10 ayunan itu makan waktu 10 detik lah misalkan ya. 30 kali ayunan ya paling 300 detik. Enggak lama sebenarnya ini ya. Enggak lama ya. Kenapa bisa kita gunakan, kita perlu kita lakukan ulangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat Bapak Ibu ya. Nah, menarik ini kalau nanti misalkan Bapak Ibu bisa mengerjakan, kita bisa cek tuh ya, cek nilainya itu
seberapa dapatnya, seberapa dekat dengan 9,79 data ini ya, data apa teorinya gitu. Mungkin ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Sumatera, beda-beda di sini ya. Ini kalau nggak salah dari seluruh Indonesia atau gimana ya pesertanya? Ya, seluruh Indonesia. Ya, betul, betul, Nah, betul, Pak. nanti bisa di-share Bapak Ibu ya pas lagi ada acara sendiri ya, masing-masing di itu MGMB bisa di-share. Nah, dapatnya berapa? Nah, tapi dengan catatan pengukurannya Bapak Ibu harus teliti gitu ya, harus teliti. Karena oh ini kan bukan penelitian, memang bukan penelitian, ini adalah bagian dari praktikum, tapi bekerja dengan teliti itu akan mendapatkan hasil yang akurat gitu ya. Memang bukan penelitian memang ya. Nah, nanti ada juga pertanyaan ya, grafiknya sudah ada, tinggal di kalau siswa mungkin membuat gambar grafiknya di sini bisa menggunakan belajar menggunakan penggaris saja enggak apa-apa, bisa ya. Atau kalau misalkan sudah terbiasa dengan Excel, masuk ke Excel di print ditempel di sini juga boleh ya. Tapi kalau mau manual ya menggunakan apa Kilometer kertas blok, Pak. ya betul betul Pak itu saya tadi lupa mau ngomong itu tinggal di titik-titik lagi tinggal digaris boleh juga ya biar belajar manual juga ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaannya juga untuk membangun rasa ini ya. Apakah nilai periode Bandung Saudara dipengaruhi oleh masa beban? Nah, ini juga ini di sini kita praktikumnya tidak ada variasi masa beban ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu bisa coba variasikan lagi nanti. Kalau misalkan kita gunakan masa bebannya itu yang bervariasi. Tadi ada yang 100 gram, 200 gram, 300 gram. Itu hasilnya bagaimana? Nah, itu di kelompok siswa bisa dicoba begitu, Bapak Ibu. Ya, mungkin di kelompok siswa 1, kamu pakai 100 gram, ini pakai 200 gram, ini pakai 300 gram, misalkan begitu ya. Nah, dilihat nanti hasilnya mirip apa enggak. Mestinya ada errornya mungkin ya. Nah, ini kalau misalkan teliti, mudah-mudahan aja bisa dapat sekitar 9, sekian. Nah, ini LKS-nya, ya Bapak Ibu bisa mengerjakan, ya, apa namanya, melihat seperti ini. Nah, nanti bisa dicek di sini. Kalau sesuai dengan nilai teoritis bagaimana? Ini artinya begini Bapak ya. Tidak harus sesuai dengan nilai teoritis ya. Kenapa? Kalau tidak sesuai itu apa yang mungkin terjadi? Kalau menyimpangnya terlalu jauh, misalkan Bapak Ibu mendapatkannya nilainya sampai dengan 20 meter per sekon kuadrat. Nah, itu terlalu jauh menyimpang sebenarnya ya. Atau sangat kecil ya, dapatnya 2 meter per sekon kuadrat. Nah, ini juga sangat jauh menyimpang. Kalau di angka 9, sekian itu mungkin masih ada perbedaan betul ya, ada perbedaan 9, sekian ada perbedaan artinya ada penyimpangannya sedikit. Nah, itu mengapa begitu? Nah, di antaranya itu karena bumi yang kita ukur di mana kita ukur itu berbeda apa namanya? Di dalamnya itu berbeda isinya, gitulah ya. Kita bisa katakan berbeda isinya. Densitasnya berbeda. Ya, ada sedikit ini, Bapak Ibu kalau yang sudah pernah berangkat haji atau umroh di Mekah itu, kalau kita lihat itu kan negerinya itu batu Bapak Ibu ya. Gedungnya atau tanah itu kan batu di situ kan ya. Orang kalau mau bangun gedung di situ kayak dia harus apa ngebornya itu ngebor batu begitu. Nah, berbeda juga dengan orang yang tinggalnya mungkin di daerah pesisir dekat dengan pantai di mana di situ pasir ya lebih lebih lunak ya. Nah, tentu densitasnya juga akan berbeda, maka nilai G juga akan berbeda. Ya, itu penyebab perbedaan nilai G ya. Share link materi case tadi. Oke, siap Pak. Saya coba share lagi. Kita share ini ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti bisa materinya ada di sini pblink ipp.link/materi min mgmpma ya. Ya, mgmpma. Silahkan nanti dicek di sini ya. Ini apa namanya urutannya. Baik, saya akan masuk ke case tadi yang kedua jika tidak ada pertanyaan lagi lebih lanjut. Oke. Baik, case tadi yang kedua ini adalah membuat RPS. Saya kira udah biasa ya membuat RPS ya. Rencana penerapan simulasi sekarang namanya begitu ya. Fisika pada proses pembelajaran. Petunjuknya ini, ya kalau ini saya tidak ada teori yang segala macam karena
Bapak Ibu sudah mencoba atau sudah ditunjukkan terkait dengan simulasi menggunakan PET atau yang lainnya ya, materi kemarin atau mungkin tadi. Pertama coba pilih program simulasi yang akan digunakan. Nah, kemudian pilih materi atau konsep yang akan disimulasikan, bisa 2 atau 3 konsep saja. Kemudian buat target pemahaman ya, seperti yang tadi ya, jadi ada sedikit teorinya ya. Teorinya itu yang kita urutkan saja. Mungkin tadi kalau tadi teori yang saya tuliskan di sini agak tumpuk-tumpuk ya. Nah, mungkin kalau di kertas yang itu bisa lebih runut aja Bapak Ibu ya. Di kertas A4 mungkin bisa runut, ini karena di slide saja ya. Nah, kemudian buat target pemahaman yang dituju. Apa sih yang ingin dituju untuk materi ini? Contohnya tadi kita akan menuju memahami nilai G itu ternyata tidak bergantung dengan massa. Nilai G nilainya bisa berbeda-beda. Nilai G itu merupakan percepatan gravitasi di antaranya itu ya. Kemudian tuliskan pertanyaan yang jadi pemicu analisisnya sebagai pertanyaan buat langkah kerja, nomor 4 buat langkah kerja disertai dengan screenshot contoh-contohnya juga. Kemudian tuliskan pertanyaan sebagai pemicu analisis ya. Di konsep tadi yang simulasi itu apa? Pertanyaan-pertanyaan dasar aja yang bisa dijadikan pemicu analisisnya ya. Mungkin basicnya seperti gaya gravitasi. Apakah gaya itu bisa muncul dari interaksi satu benda saja, misalkan begitu ya. Ini sebagai satu contohnya aja. Kemudian buatkan tabel untuk pemetaan informasi dari hasil pengukuran dan pengamatan. Jadi seperti tadi ya, tabelnya itu apa sih? Jadi kita tuntun dulu nih, siswa itu dia melakukan apa di langkah kerja itu dia melakukan apa yang diukur, kemudian disiapkan ya. Ini Bapak Ibu sebenarnya tugas membuat itu nanti yang bisa dikerjakan untuk siswa ya. Jangan untuk diri sendiri ya. Kalau untuk diri sendiri mungkin lebih ringkas ya. Kalau untuk siswa agak sedikit lebih runut begitu ya, atau lebih detail begitu. Kemudian tanyakan apa yang telah dipelajari dan kesimpulan yang memungkinkan. Nah, untuk tugas ini ya 1 hingga 7 ini tugasnya itu nanti soalnya dikerjakan dalam bentuk Word begitu. Nah, kemudian dikumpulkan ya case 1 dan case 2 yang dalam bentuk case 1 yang LKS tadi ya. Dan yang case 2 yang dalam bentuk file Word ya, berupa urutan kerja ya, judulnya apa, teorinya apa. Jadi mungkin kalau bisa kita susun ya, judulnya apa nih, kemudian tujuan dari praktikum ini apa gitu ya, tujuannya apa, kemudian peralatan atau jenis peralatan yang diperlukan apa. Kalau ini dari simulasi ya mungkin simulasi yang digunakan apa begitu ya. Tadi tujuan sudah, simulasinya sudah, misalkan gitu. Kemudian ini topiknya tentang apa nih? Bidang apa topiknya? Apakah terkait dengan mekanika, listrik, magnet, termo, atau apa gitu ya. Kemudian teori singkatnya, Bapak Ibu bisa memberikan teori singkatnya. Nah, kemudian langkah kerjanya apa? Langkah kerja dari memahami simulasi tersebut ya. Simulasi 1, kerjakan di simulasi ini disuruh apa dulu, kemudian langkah kedua disuruh apa dulu, catat yang ini, kemudian disiapkan tabel datanya untuk Bapak Ibu untuk mengerjakannya atau siswa nantinya untuk mengisinya. Ya, tinggal diisikan saja. Nah, itu nanti yang dikumpulkan ya, Bapak Ibu ya. Itu nanti yang dikumpulkan. Nah, dikumpulkan dalam bentuk filenya itu file Word sebenarnya, tapi dikonversi menjadi PDF saja ya, dengan maksimum 5 MB ya. Dan bisa jika ukuran terlalu besar bisa menggunakan online tool seperti ini ya, untuk mengecilkan file PDF-nya. Saya kira online tool-nya bisa ada banyak ya, bisa menggunakan I Love PDF atau yang lainnya ya. Ya, ini ada pertanyaan Bapak Ibu. Untuk tempat pengumpulannya bagaimana nih? Nah, ini case tadinya ya, kalau sudah tadi materinya di sini. Nah, pengumpulannya di sini Bapak Ibu ya. Di eval tugas MGMP. Kapan batas waktunya? Ada nih ternyata ya. Sabtu 14 Oktober. Bukan Sabtu ini ya, mungkin masih pekan depan ini. Nah, ini. Nah, mudah-mudahan bisa dikerjakan ini. 2 case ini, case 1 dan case 2. Iya. Sampai di sini. Pertanyaan Bapak Ibu atau diskusi silakan. Mungkin ada ide atau ada apa? Boleh sharing Pak, dengan kami. Iya, silakan, Pak. untuk apa namanya? Tadi kan ada contoh apa tadi yang di tabel tadi, Pak.
Iya, bisa dicontohkan satu Pak untuk nah itu. Nah ini iya, untuk misalnya ada periode terus nanti apa namanya? eh, Kalau ini kita pindahkan ke Excel kan lebih cepat ya Pak ya iya. untuk mendapatkan periodenya. Kemudian nanti untuk ini panjang ini pengurangannya berapa senti nih Pak? Nah, ini panjang itu bebas saja Pak sebenarnya Pak. Ini kan Bebas. eksperimennya ya, Bapak Ibu, Ah, eksperimennya. ah. Jadi pas lagi pas lagi itu tinggal digulung sedikit saja, nanti tinggal diukur menggunakan meteran sebenarnya ya. Ini Terus diukur gitu ya. ya betul diukur lagi Oh. begitu. Kalau kisah misalnya supaya agak konstan dikurangi 5 senti 5 senti gitu Kalau 5 senti berarti kalau 10 berarti 50 senti ya. 50 Ya, atau 2 senti lah mungkin ya ya supaya ini nggak terlalu iya bisa aja sih Pak. Ya. Yang ini pasti kan jangan kurang dari 1 koma Pak. Jadi jangan kurang dari 1 meter Pak. Ya. kalau gitu dilebihin nih lebihkan Iya, dari satu artinya meter mungkin iya. 1,5 atau Kan berapa kita gitu ya kalau kita punya punya tali dulu Pak, punya tali 2 meter dulu. Jadi betul. panjang mula-mula 2 meter dulu. Kalau 3 meter terlalu, Ah. terlalu, terlalu panjang. Oh 2 Sebenarnya bisa meter nih 3 ya. meter. Kalau bisa 2 meter. Nah, 2 meter itu memang kita agak repot tuh naruhnya di mana tuh ya. Di Ya ruangan tuh di naruhnya di mana. atas tiang apa nama di atas apa ah, apa namanya pintu ya. Nah, bisa juga ya. Cara Pintu kan caranya gimana secara itu? umum kan 180 itu. Iya, tambahin lagi berarti Pak ya. Tambah lagi Nah, dikit nanti ya. nanti sedikit dikurangin lagi tuh ya. Nah, nanti Bapak Iya. Ibu untuk mengerjakan ini bisa minta bantuan siswa ya. Saya minta bantuan siswa untuk mengerjakan ini sekalian untuk prakteknya juga. Ya, Ya. dikurangi Tapi kalau sedikit pas biar nggak usah materinya, Pak, manjak-manjak gitu. Bagaimana Pak? kalau pas materinya nggak bagus ini sekalian gitu. Pas materinya gimana? Pas materi untuk mencari gravitasi ini kan. Iya, iya betul Pak. Sekalian itu ya. Nah, Kalau nanti kan pas itu, dapat nih 10 ayunan waktu berapa? Nah, periodenya bisa dicari Pak dari sini kan. Ini kan ya, kita sudah dapat nih. Kalau dua misalkan 10 kali ayunan itu berapa detik? Ya, 1 detiknya kan sudah dapat tuh langsung, ya, ya kan? Misal 20 kali ayunan sama dengan 40 detik. Berarti 1 detiknya sama dengan berapa, Pak? 20/40 ya, Pak? 20/40. Nah, gitu ya. Ya, segitu untuk anu frekuensinya ya. Bukan, Pak. Satu Atau detik itu per periode, satu. Ya, Satu periode. periode, satu periode satu sudah dapat periode. kan ya? Betul. Ya, ini tinggal dapatnya periode. Ya. T-nya tuh. Nah, nanti besok Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Nilai 4pi ini periode kan ini ada kolom, masih 2 kolom yang kurang nih. Kita tambahkan di sini untuk tambahnya adalah 4pi kuadrat L. Nah, berarti 4pi kuadrat di sini kalikan dengan panjang talinya di sini. Ya, 4pi kuadrat kalian dengan panjang talinya. Kan ya dapatkan 4pi kuadrat L gitu ya. Ya, nanti tinggal diplot aja. Nanti kalau perlu atau tambahkan lagi di sini 1 per periodenya dikuadratkan sekarang T kuadrat misalkan. Ya, dapat periodenya di sini periode kuadrat gitu. Nanti di sini 1 per T-nya tambah lagi nanti bisa. Ya, Ya, ya. Oke. Baik, baik, Pak. itu Pak. Nah, Terima kasih. baik Pak. Ini ada Pak Agustina atau Bu Agustina nih. Silakan Bu, Bapak yang bertanya. Ada yang angkat tangan tadi. Iya, Pak. Oh iya Bu Agustina. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pak, maaf mau bertanya. Sebelumnya ucapan terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan kesempatan. Begini Pak, kan tadi saya lagi mengajar, belum jelas tentang tugas gitu Pak. Oke. Kan tugasnya tuh ada 2, yang soal Iya. LKS dan Iya. Pilot. Karena kemarin itu kan ada tugas tentang hampir sama ya tugasnya, yaitu Iya. program simulasi. Nah, kalau tugas dari Bapak, program simulasinya simulasi apa Pak? Tadi Ini saya ya, kurang yang menyimak. case kedua ini simulasi yang ini Bu, yang itu yang kemarin sudah diajarkan saja Bu. Oh, berarti Iya. sudah ya Heeh. yang Ya, kemarin. mungkin Ya. sama dengan itu ya. Ini kita ulang lagi, maksudnya 1 kali aja untuk mengerjakannya. Ya. Oh, jadi kemarin kan pakai OPSIC yang ya, yang di Word itu. Nah, berarti yang tugas dari Bapak mah yang LKS ini Pak, yang menentukan percepatan gravitasi. Yang Iya, apa? iya, Ya, iya, iya betul Bu. Heeh. iya Pak. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak. Mungkin yang ini kemarin sudah juga disampaikan ya, yang case 2 Oh, ini. belum. Belum. Oh, yang case 2 Yang itu program simulasi kemarin yang itu digunakan apa Bu?
Menggunakan Yang pad saya atau saya pakai fisik, Pak. fisik ya? Iya, Pak. Fisik ya boleh ya. Yang lainnya juga boleh. Ya. Begitu bagus Tina. Ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum sama-sama Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang lain? Silakan Bu Saya, Erni. Iya, Ya. terima kasih Pak atas waktunya. Pak, kemarin itu saya masuk di room 1, terus sekarang masuknya ditarik sama hostnya di room 2. Dan perbedaannya, kemarin room 1 room 2 ya? Pokoknya Ya. kemarin itu yang saya masuk itu, karena terlempar. Nah itu tidak ada tugas Pak. Dari itunya tidak ada tugas, terus sekarang kan baru ada tugas ini, berarti saya mengerjakannya hanya ini saja. Iya, jadi tugasnya memang yang di sini aja Bapak Ibu ya. Yang di sini aja tugasnya itu. Nanti. Oh, oke. Iya. Baik Pak, terima kasih. Iya. Baik. Mudah-mudahan paham ya Bu Erni ya. Alhamdulillah akhirnya tidak menjadi yang terbuang apa ini Bu Sri Iya, Maila. tadi terlempar, banyak banget yang gitu ya. terlempar di ruang utama dan ditarik-tarik kembali, kan lama nunggunya gitu loh Pak. Jadi kita ketinggalan banyak gitu. Oke. Iya, Terlempar betul. ya. Iya. Saya aja juga baru masuk ini, jadi nggak tahu materinya dari awal sampai sekarang ini materinya apa yang disampaikan gitu. Sama Pak, juga baru dimasukkan sama Oh iya Idris. Pak, sama Kan Pak Trisno, otomatis Pak tadi Erni. Pak. Kita baru masuk. Otomatis Padahal harusnya menunggu. sudah diklik tadi kan. Enggak join Pak. Oh. Enggak ada Udah lama Pak. nunggu tapi nggak ada. Kita di ruang utama itu nggak ada hostnya, nunggunya lama banget gitu, dan breakout roomnya nggak tampil, jadi kita nggak bisa masuk sendiri gitu. Nggak diklik di breakout room ya? Nggak tampil, breakout roomnya nggak tampil, jadi kita pun Baik. bingung mau ngapain. Iya. Lama banget gitu. Iya. Mungkin nanti bisa lihat ini. Bisa lihat apa namanya? Recordingnya ya. Ada kalau nggak salah tadi ada yang recording mungkin. Oh Ada iya, recordingnya ada. Nah, prinsipnya gini Bapak Ibu ya, kita punya dua case ya. Masih kelihatan ya tampilannya? Masih Pak. Ya, ini ada untuk mencari nilai gravitasi G dengan bandul sederhana dan membuat RPS FP3. Ini apa nih? P3 nih. Rencana penerapan simulasi fisika pada proses pembelajaran ya. Nah, yang nomor 2 itu kan kemarin Bapak Ibu sudah diajarin menggunakan simulasi ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk dibuatkan ini Bu, dibuatkan panduannya lah begitu. Bapak Ibu membuat panduan sendiri dari simulasi yang kemarin sudah diajarkan begitu. Dipilih dari simulasi yang sudah diajarkan itu programnya apa yang akan digunakan, topiknya apa, 2 atau 3 konsep saja, ya 2 konsep saja lah misalkan ini ya. Kalau ada yang mau 3 konsep juga boleh. Kalau ada yang saya mau 5 konsep ya boleh juga. Karena nanti kan sebenarnya buat Bapak Ibu sendiri ya, bisa diterapkan di sekolah masing-masing ya. Kemudian bikin target pemahaman ya tujuannya untuk apa, kemudian bisa bikin peralatan di list di situ ya, ada alat bahannya apa, kemudian teori singkatnya, dan kemudian langkah kerjanya, kemudian ada tabel-tabel yang bisa diisikan begitu ya. Prinsipnya sebenarnya kita membuat case 2 ini kita membuat ini Bu, panduan praktikum lah gitu ya. Oh iya. Panduan praktikum. Nah, di case pertama ini kita tadi melakukan praktikum, mencoba nih ya, melakukan praktikum di sini ya. Nah, ini ada teorinya sudah, kemudian ini praktikumnya bandul sederhana ya, kita gantungkan talinya di sini, kita peralatnya sederhana juga, benang nilon, pembebannya di sini, penghitungnya tambah mungkin meteran dan juga busur. Nah, nanti tinggal diayun saja ya, diayun, dilepaskan, nanti bisa dihitung berapa kali ayunan. Nah, nanti kita bisa dari situ kita bisa hitung nilai G-nya nanti ya. Begitu ringkasnya Bu. Iya. Oke Pak, dapat Yang dimengerti. terlambat mungkin bisa melihat lagi ini ya. Pak PPT-nya dari hari pertama kedua kayaknya ada di sini Pak, Bapak Ibu, di link tadi ya. Di link yang ini, materi ini bisa dicek nanti ya. Ada semua di sini. Silakan. Pak Setio, Cek nanti. Ya, silakan Pak. untuk RPPS P3-nya itu bebas untuk materinya ya Pak ya? Bebas Pak, ya betul, bebas. Konsepnya apa aja. Bapak sesuai dengan kepedean sendiri, saya maunya ini aja Iya. dulu, atau kesesuaian dengan belajarnya nanti mau apa nih, bisa juga begitu ya.
untuk siswa gitu. Baik, baik. Terima kasih. Iya. Pak Setia. Ya, sama-sama Pak. Terakhir Pak, tugasnya Masa di benda ukuran bebas atau harus 200 gram. Nah, 2000 bukan 2000 gram, nggak sampai 2 kilo Bu. 200 gram. Nah ini tadi, jadi bandul sederhana tadi itu bebas Bu, karena tidak bergantung dengan massa. Tapi kalau tadi Bapak Ibu misalkan mau menggunakan variasi massa, boleh juga. Sekaligus untuk membuktikan bahwa Sama eksperimen enggak? tersebut bebas dari massa. Betul, ya sama apa enggak gitu hasilnya. Ya. Jadi bisa dari 100 gram, 200 gram, 300 gram boleh. Ya. Baik, ada lagi Bapak tadi ada yang sempat bertanya mungkin. Silakan Pak, langsung saja open mic. terakhir kapan Pak dan kemana Ini dikumpulkannya? Pak, sudah ada Pak di slide-nya. Bapak bisa lihat di slide. Masih nampak nggak Pak? Masih nampak nggak Pak di slide saya? Ada Pak, Sabtu Masih, ya? masih Iya, nampak. ini Sabtu nampak tanggal di 14 slide. atau 24? Iya, 14. Sabtu 14 Oktober ya iya, dikumpulin. ada. Masih kelihatan nggak yang saya share? Ada Pak, Masih Kelihatan ya? masih Iya, ada. ini Pak ya, Pak Sutrisno ya. Sabtu 14 Oktober 2023 pukul 23.59. Tempatnya di sini Pak. Eval tugas MGMP. Ya, Bapak bisa klik nanti. Gitu Pak. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ini ada lagi mungkin. Tali harus 2 meter. Nah, memang kalau harus apa tidaknya tidak Bu ya. Tapi memang kalau terlalu panjang juga akan merepotkan kita juga. 2 meter itu termasuk yang bagus hasilnya. Tapi kalau kesulitan untuk 2 meter ya mungkin kita bisa mulai 1,5 meter ya. Tapi kalau terlalu pendek itu tidak bagus sebenarnya hasilnya. Ya kurang bagus lah gitu ya. Karena nanti di ayunannya itu bisa muncul chaos namanya ya. Ayunan bisa muncul chaos sehingga tidak bisa kita peroleh data yang bagus. Kalau panjang kita bisa mendapatkan data yang dia satu garis gitu ya. Satu garis ayunan begitu. Kalau Yang bisa ideal, sih diusahakan ya. Gimana Pak Tisno? yang ideal berapa meter Pak? 2 Agar meter kita sudah cukup ideal Pak. 2 meter. 2 meter itu masih bisa kita gunakan di dalam ruangan lah ya. Masih bisa. Memang agak sedikit repot tapi masih memungkinkan. Ya kalau 4 meter kita harus keluar ya bikin. ya 2 meter kan tetap menggantungnya juga yang repot Pak. Iya betul, 2 meter masih repot tapi masih bisa di dalam Ya. ruangan rata-rata kan masih di atas 2 meter ya. Nah nanti triknya tinggal tambahin apa tuh biar talinya tuh bisa diikatnya gimana ya. Jangan nempel ke tembok juga ya talinya. Kalau Ya. menggunakan paku mungkin terlalu tipis ya. Mungkin harus pakai yang lain ya. Letter L itu loh Pak, apa namanya tuh? Siku Ya. ya, siku L gitu ya. Siku nanti ujungnya digunakan, bisa itu ya. Bisa digunakan. Materi tadi sudah Pak, bisa Pak dicek di sini Pak, materi semua sudah ya. Di Bapak materi Ibu, di materi MGMP ya sudah ada semua di situ, termasuk juga dengan file LKS-nya juga Pak. Iya. soalnya termasuk yang terlempar tadi Pak, dilempar-lempar. Iya. Oh iya. Ini sudah ada Pak, materi ada di sini ya, sudah masih ada di link ini. Baik. Atau saya coba klikkan di chat ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa dilihat Pak. Nah. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan? Nah, nanti ini salah satu contoh ya untuk bandul sederhana ya. Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri untuk materi yang lain yang mungkin secara peralatan itu sederhana dan bisa dilakukan di tempat masing-masing Bapak Ibu ya. Dan kalau memungkinkan itu dibuat apa sih macam pengukuran di kelas itu sehingga bisa dibikin dalam bentuk 10 kelompok ya, sehingga mereka bisa dicek nanti data untuk pemahamannya kan bisa jadi satu ini Bapak Ibu, bisa jadi satu apa istilahnya itu pengamatan tindakan kelas begitu ya. Jadi paper sendiri bisa loh ini, bisa jadi tulisan sendiri ini ya. Bagaimana mahasiswa siswa itu bisa ini melakukan eksperimen ini. Yang diganti tadi bebannya Bapak, maaf ya tadi enggak soalnya terlempar. Oh, yang diganti-ganti bisa jadi panjang. Yang tadi ya bebannya ya. Bebannya diganti atau panjangnya? Panjang jelas Pak, ini panjang. Ya. Panjang jelas diganti-ganti.
Ya, panjang diganti-ganti. Adapun beban boleh Pak Tetap. divariasikan, ya. Dari 100 gram, 200 gram, 300 gram, itu bagaimana nanti hasilnya? Artinya kalau kita ngerubah-rubah panjang talinya, bebannya kan tetap gitu Pak ya. Ya, di sini untuk pengukuran pertama 100 gram sama semua. Nanti Ya. 200 gram lagi juga sama. 300 gram juga dengan panjang sekian juga bisa. Minimal harus berapa kali percobaan itu Pak? Ini minimal seperti ini aja sih Pak sebenarnya kalau minimal ya. 10 kali ulangan dengan panjang yang berbeda-beda. Berarti 10 kali ulangan dengan panjang tali yang beda. Ya, kalau minimal ya Pak ya. Tapi kalau Bapak mau tambahkan lagi, masing-masing panjang tali ini bisa diulangi 3 kali pengukuran. Ya, 3 kali. Nah, kemudian satu data ini bisa kita gunakan untuk satu masa, nanti diulangi lagi untuk masa yang berbeda. Begitu. Berarti masing-masing masa yang berbeda 3 kali, masing-masing 3 kali gitu Pak ya. Iya, betul Pak. Nah, mungkin biar tidak repot, kita gunakan 3 kelompok Pak, 3 kelompok siswa gitu ya. Siswa 1 dengan masa 100, siswa 2 dengan masa 200, siswa 3 dengan masa 300. Iya, iya Pak. Case tadi dalam file kan hanya materi dan ini tugas yang kemarin juga. Iya, tugas yang kemarin saya kurang tahu Bu ya. Mungkin bisa nanti ditanyakan ke Bu Rima ya. Bisa enggak kita lihat link-link tugas yang kemarin juga misalnya Pak? Nah, saya kurang tahu Pak, kalau untuk tugas yang kemarin itu di mana? Yang memberikan siapa saya kurang tahu juga. Ya, nanti coba mungkin tanya kita ke Bu Rima ya. Iya, iya Pak. Iya. Begitu Pak Sutrisno. Iya, makasih Bapak. Baik. Halo, Mudah-mudahan Assalamualaikum. bisa paham ya. Sudah aman? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku terlempar masuk room 1 sekarang. Iya. Sama. Bapak Ibu, Ini jika saya room tidak ada 2. yang ditanyakan, mungkin kita bisa kembali ke room utama ya. Sudah bisa masuk ke room 2 dari tadi. Ya, kita kembali ke room utama. Saya mohon izin untuk leave room Bapak Ibu Ya, tadi di sekalian. room 2 udah dari tadi awal. Aman, Iya. aman. Aman ya Pak Harto ya. Terlempar ya. Ya. Oke. Saya izin kita leave room ya Bapak Ibu ya. Kembali ke room utama ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih Pak Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk, sekarang gilirannya pindah room. Jangan-jangan terlempar lagi nanti nih habis pindah. Aman, aman. Itu di sini lagi. Ketemu lagi Pak Trisno. Nah, ini terlempar lagi atau gimana ini? Belum ditarik lagi ke room 1. Pertama ya. Heeh. Pak Said, tugas 1 sama 2 ngikuti semua enggak? Enggak, Sama. enggak ngerti kemarin tuh saya di ruang mana ya enggak ada tugas kemarin tuh. Cuman dengar dari teman kan di room yang sebelahnya kan ada tugas. Ya itu, saya juga enggak ngikuti tugasnya. Cuman lihat itu aja tugasnya bikin apa namanya? Simulasi. eh simulasi ya lewat itu. Fisik sama My Physics Lab itu virtual lab gitu. Oh, sama virtual lab gitu ya. Iya. Virtual labnya tuh pakai ini My Physics Lab gitu. Oh gitu. Heeh. Bikin ini apa namanya ya tadi sih terulang sih kata Bapak tadi yang itu bikin Panduan rancangan itu panduannya kayak kayak LKPD, kayak LKPD-nya lah gitu. gitu ya. Mm-mm. Saya kan materi bebas Pak ya. Materi bebas. Suka-suka Pak, kurikulum merdeka jadi Iya. Bapak milih sendirilah. Berarti panduan LKPD-nya juga bebas Pak ya. Yang penting siswa paham gitu. Ya, betul. Terserah yang kau suka.
Ada 39 yang di ruangan ini juga belum ditarik. Kayaknya di ruang itu belum selesai kayaknya. Jadinya belum ditarik room 1. Ya, ada yang belum selesai mungkin. Maaf Pak, ini tadi kenapa ya kok tiba-tiba ditinggalkan narasumber? Selesai berarti, Udah Bu. selesai. Ditinggalnya udah selesai Bu Erni. Udah salam Bu, udah salam. Oh, Oh ya Kita- maaf, saya tinggal ngajar. Saya nggak kita dengerin. kan kita datang udah sesi terakhir gitu kan. Makanya langsung kaget ada tugas langsung gitu kan kita datang. Masuk ke inti langsung tugas. Mana bingung Pak Said ya. Iya. Terus ini sekarang kita disuruh ngapain Pak? Nunggu gitu? Atau Ya. apa? Nunggu. Terus guyon, Bu. Tarik, Bu. Nunggu Nah, lagi. Nunggu ditarik, Aduh, nunggu angkut. nunggu Coba ya. kamu sendiri. Nah, ini dia. Oke, kembali ke Ini di room. Zoom, Mbak. Zoom diklar yang kun melodi Bu Dina. Lab. Pak Soeharto tuh. Pak Gugun sudah koordinasi sama Bu Rima, langsung penutupannya atau gimana? Sebentar saya koordinasi dulu ya. Ya, coba di japri Bu Rimanya. Atep nggak ngajar tak ini? Mana Pak Atep tadi? Halo, Akhirnya balik ke main ngajar. ini tadi belum Karena- selesai. waktu break room sudah selesai. Ya, sudah selesai ya. Ya, Ya, materinya belum nyampe semua padahal. katanya belum nyampe Ya. semua. Ya. Materinya belum selesai. Ibu materi, sebetulnya gini, kalau bisa mah tidak di break room sehingga semua bisa menyaksikan ya, kecuali kalau misalkan tertentu ya, karena ini materinya sama. Kalau menurut saya bisa langsung oleh salah satu pemateri untuk menyampaikan karena nih kalau untuk break room lagi agak lama lagi Pak. Bagaimana Itu Pak? tadi kan materinya terlalu Sudah anu Pak Asep, detail Pak, kayak kuliah jadwalnya lagi. sudah selesai. Sekarang jam 11.45 untuk penutupan. Pak Al, Ya, kita enggak pakai tugas kan? Ya, ya kita sekarang Ini baru Siapa gabung. bilang nggak pakai? Ada tugas bayarnya gimana sih? membuat pengolahan data yang disampaikan oleh Pak materi dengan menggunakan Excel kan gitu. Jadi Excel. kan seperti itu. Kalau saya izin share screen ya. Yang saya barusan ini kan. Nah, jadi melengkapi data ini, kemudian dilengkapi dan dibuat grafiknya sehingga kita bisa menentukan berapa percepatan gravitasi yang diinginkan Lagi penutupan Bu. dari data ini. Ya Pak, Pak Asep boleh Siap. saya Pengumpulan terakhir hari potong Sabtu. sedikit? Oke, sebentar Bapak Iya, betul, mungkin Pak. mau menjelaskan, silakan Pak. Ya, ya. Sebetulnya untuk yang pengolahan data ini sudah disiapkan LKS-nya, Pak. Jadi nanti Bapak Iya. tinggal mengisikan di LKS saja. Mungkin saya akan share LKS-nya. Sebentar, Pak. Terima kasih. Jadi ini LKS-nya. Nanti tinggal Bapak Ibu isikan ya. Di percobaan 1 menentukan nilai percepatan gravitasi G, tuliskan alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Tadi Bapak Ibu sudah lihat ya. Tinggal dituliskan saja, ada benang nilon, kemudian ada
bandul, dan seterusnya. Kemudian tulis dan lengkapi data pengamatan Anda pada tabel berikut ini. Nah, itu ada tadi ya Pak ya, nanti akan saya berikan juga data Excel-nya. Data Excel-nya ada ini, data Excel-nya ini. Nah, ini Pak sudah ada di Excel-nya, sudah disiapkan juga. Nah, jadi tinggal Bapak lengkapi ya. Bapak lengkapi, terus kemudian berikutnya yang di maaf. Ya, kemudian hitung nilai percepatan gravitasi dengan menentukan kemiringan. Nah, yang tadi Pak ya, menentukan kemiringan. Jadi mencari nilai B-nya terlebih dahulu, kemudian dapat nilai B. B itu katakanlah sesuatu. Nah, maka dari nilai tersebut saya bisa menentukan nilai G ya, gravitasi, yaitu sesuatu 4pi kuadrat dibagi dengan sesuatu tadi Pak. Nah, lalu kemudian tempelkan grafik yang sudah dibuat di Excel. Jadi nanti Bapak untuk pengolahan datanya bisa mengerjakan di Excel ya. Nah, lalu kemudian dibuat grafiknya ya. Nah, nanti tempelkan di lembar kerja ini, Pak. Nah, sembari dituliskan berapa nilai G yang didapat dari hasil pengolahan Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, ini tempelkan grafiknya ini. Itu aja sih, Pak. Nah, lalu kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ternyata ada lagi, Pak, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Antara besaran panjang tali dan periode, manakah merupakan besaran variabel bebas dan mana yang merupakan variabel terikat? Tadi sudah saya jelaskan ya Pak ya. Kemudian, apakah nilai periode bandul sederhana dipengaruhi oleh massa beban? Tadi juga sudah saya jelaskan. Ya, massanya kan ternyata tercoret ya, artinya tidak dipengaruhi oleh massa beban. Nah, kemudian tuliskan kriteria bandul sederhana agar diperoleh data yang akurat. Ya. Tadi sudutnya gimana Pak? Tidak boleh lebih dari 10 derajat ya, agar nilai sin theta itu bisa kita gantikan dengan theta ya Pak ya. Terus kemudian juga talinya, nah itu kita buat ringan. Ya, ini sebetulnya tujuannya adalah agar tidak kita perlukan unsur rotasi ya, benda tegar gitu ya. Jadi dia adalah kita anggap sebagai benda ringan yang tidak menyebabkan terjadinya rotasi. Nah, kemudian apakah panjang tali akan mempengaruhi periode gerak bandul sederhana? Jawabannya gimana, Pak? Tadi kan periode ya sama dengan akar dari L per G. Itu, Pak ya. Nah, jadi jelas ya panjang tali akan mempengaruhi mestinya, Pak ya. Nah, nilai percepatan gravitasi yang diperoleh apakah telah sesuai dengan nilai teoritis? Nah, nilai teoritisnya adalah 9,79. Itu hasil perhitungan ya, Pak ya. Nah, berarti nanti Bapak hitung apakah nilai yang Bapak dapatkan tadi itu sesuai dengan atau mendekati nilai 9,7. Kalau berbeda, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan? Ya, gesekan misalnya kan bisa jadi penyebab juga ya, artinya gerak bolak-balik itu tidak sempurna ya. Artinya theta yang dihasilkan setiap saat itu tidak sama besarnya. Kan nanti makin lama makin berhenti gitu ya. Nah, tapi dalam perhitungan yang tadi saya buat, perumusan yang tadi saya buat, itu asumsinya ya bandul itu akan terus bergerak dengan simpangan yang tetap. Nah, tapi kan kenyataannya tidak. Itu bisa juga dimasukkan sebagai penjelasan ini. Ya, seperti itu, Pak. Tugasnya sebetulnya ada tugas satu lagi, tapi itu yang berkaitan dengan simulasi, Bapak Ibu. Mohon maaf, Pak, ini komunikasinya nanti pengumpulan tugas bagaimana? Karena oh ya, sebentar lagi setelah sesi ini, Bapak Ibu, itu akan diberikan penjelasan oleh Bu Rima tentang bagaimana proses pengumpulan tugasnya nanti. Seperti itu. Mana Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, ini adalah petunjuk pengerjaan soalnya, unduh data XLS dan LKS Doc dari link ini. Ya, kemudian plot data percobaan yang diberikan menggunakan Excel, tadi Excel-nya ya. Tentukan persamaan garis tadi ya. Sudah juga persamaan gravitasi dari nilai koefisien persamaan garis yang didapatkan. Kemudian lengkapi isian lembar kerja yang telah disediakan, tadi yang pakai LKS. Lalu kemudian analisis tadi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak ya. Oke. Nah, soal 2 itu adalah membuat RPS, rencana penerapan simulasi fisika pada proses pembelajaran. Nah, kalau ini Bapak Ibu sendiri yang menentukan
program simulasi yang akan digunakan apa. Salah satunya yang mungkin sering kita pakai itu adalah PET ya Pak ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu punya program simulasi yang lain, silahkan ya. Nah, terus pilih materi atau konsep yang akan disimulasikan. Nah, kalau di PET ini kan banyak ada mekanika, termodinamika, fluida, dan seterusnya. Nah, kalau Bapak punya program simulasi yang lain, nah, silahkan pilih materinya apa, ya 2 sampai 3 konsep saja. Jadi hanya membuat RPS aja ya Pak, ya, tidak melakukan percobaan ya. Kemudian buat target pemahaman yang 7, misalnya setelah melakukan percobaan ini, mahasiswa diharapkan memahami tentang bla 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 misalnya. Atau siswa memahami tentang bla bla bla. Kemudian buat langkah-langkah kerja simulasi disertai screenshot contoh langkah-langkahnya. Ya, misalnya pertama lakukan ini, kemudian kedua lakukan ini. Seperti tadi kan bandul, ikat beban dengan tali, gantungkan, hubungkan tali dengan misalnya sebuah penyangga, kemudian disimpangkan dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkah. Kemudian tuliskan pertanyaan pemicu analisis. Nah, jadi seperti tadi pertanyaan analisis ya. Apakah nilai massa benda ini mempengaruhi? Apakah nilai dari panjang tali mempengaruhi periode? Apakah kemudian dan seterusnya, Pak. Nah, kemudian buat tabel untuk pemetaan informasi dan hasil pengamatan. Ya, jadi kalau memang diperlukan tabel seperti yang tadi, ya kita buatkan tabelnya. Tanyakan apakah yang telah dipelajari dan kesimpulan yang mungkin diperoleh oleh siswa. Oke. Nah, ini kerjakan soal 2 dalam bentuk Word. Jadi sebetulnya Bapak diminta untuk membuat seperti LKS tadi, Pak. Ya, membuat seperti LKS tadi. Ya, tapi untuk program untuk percobaan yang Bapak Ibu ambil dari simulator. Ya, seperti itu, Pak, Bu. Apakah ada yang kurang jelas? Sudah jelas semua ya, Pak, Bu? Nah, ini pengumpulan case tadinya soal 1 LKS doc dan 2 tadi yang simulasi file Word digabung dalam satu file, kemudian konversi file tersebut menjadi PDF dengan ukuran maksimum 5 MB. Jika ukuran filenya terlalu besar, bisa menggunakan tool yang bisa diperoleh secara online, seperti misalnya yang tertulis di sini, untuk mengecilkan file PDF. Nah, kalau tidak salah memang untuk pengumpulan jadwal pengumpulannya itu hari Sabtu ya. Terakhir, tapi kalau Bapak Ibu bisa mengumpulkannya hari ini akan lebih baik. Ya, nah ini ada Sabtu 14 Oktober pukul 23.59. Ya. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Betul, Bapak. Cukup jelas. Jadi semua materi ada di link materi, kemudian semua tugas ada di link evaluasi dan tugas supaya bisa diupload ke sana, kan seperti itu ya Pak? Iya, betul. Betul, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau berharap mendapatkan sertifikat, selesaikan tugas-tugasnya, sehingga pihak IPB akan memberikan imbalan sertifikat yang Bapak Ibu inginkan ya Pak. Baik Pak, terima kasih. Ya. Insya Allah mudah kok Pak ya, kan yang bandul tadi kan tinggal pengolahan data saja, jadi insya Allah mudah. Yang ini buat RPS ya tinggal Bapak Ibu cari simulator yang biasa Bapak Ibu gunakan, lalu buat semacam LKS seperti tadi ya. Mungkin yang berbeda ada objektifnya atau ada tujuan praktikumnya gitu ya. Ya, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya akhiri untuk sesi saya. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Link presensi dari mana ya? Nah, link presensi ya. Aduh, link presensi. Mungkin Pak Asep tahu link presensi? Link presensi itu kan ada ipb.link, nah materinya diganti dengan presensi, MGMP sama. Jadi nanti keluar itunya apa? Presensi. Oh gitu ya. Ganti aja materi, jadi di browser itu materinya ganti dengan presensi strip MGMP. Pasti akan keluar POM presensinya Pak. POM Google ya Pak ya. Oke, sama dengan yang
tadi pagi ya Pak ya? Sama dengan Sama ya? kemarin juga. Oh iya sama ya. Oke, Pak. Baik Pak, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, saya izin stop share. Ini Pak Asep, apakah masih menunggu dari host-host yang lain untuk hadir di main room atau bagaimana Pak Asep? Kalau room itu sudah semua di off Pak, jadi udah semua ada di main room. Oh sudah di main room semua? Ya, semua sudah ada di main room semua. Tinggal Oh nanti iya. mau barangkali Bu Rima mau memberikan Bu Rima? Link. Pak Soeharto, Pak Asep. Terima kasih. Pak Soeharto untuk penutupan, Pak. Bisa langsung dimulai penutupan, Pak. Mungkin sebelumnya saya izin share untuk ini ya video profilnya Departemen Fisika. Cukup silakan, 1 silakan, menit Bu. saja. MA. Maaf Bu, share-nya belum di checklist itunya Bu. Audionya. Diulang. Bu Rima. Yang bawahnya belum terchecklist, jadi suaranya belum keluar. Share sound. Departemen Fisika adalah salah satu departemen di Halo. IPB Hah? University yang mengelola kompetensi keilmuan Tapi punya mampu mana Pak Lim? Suaranya kecil Bu Rima. dan Departemen Fisika IPB dalam institusi yang berfokus pada bidang ilmu hayati membuat penelitian di Departemen Fisika IPB menjadi unggul dan unik, terutama dalam bidang riset multidisiplin seperti biofisika, fisika sistem kompleks dan mesoskopik, fisika komputasi, material dan biomaterial fungsional, dan lain-lain. Visi dari Departemen Fisika adalah menjadi Departemen Fisika yang unggul dalam pendidikan berbasis kerjasama Volumenya baru 43 Bu, jadi kecil. dan internasional, khususnya dalam mendukung inovasi di bidang pertanian, kelautan, dan biosains tropika. Demikian penjelasan singkat mengenai Departemen Fisika IPB. Physics is not just what we do, physics is what we are. Departemen Fisika adalah salah satu departemen di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor. Saat ini Departemen Fisika mengampu 2 program studi yaitu S1 Fisika dan program studi S2 Biofisika. Visi Departemen Fisika adalah menjadi program studi terkemuka di regional Asia dalam pengembangan keilmuan fisika dan aplikasinya, terutama dalam bidang-bidang ilmu hayati. Sedangkan misi yang diemban oleh Departemen Fisika adalah diantaranya menghasilkan teknologi berbasis kandungan lokal yang ditopang oleh keilmuan fisika dan dimanfaatkan oleh masyarakat pengguna. Beberapa topik penelitian mutakhir telah dikembangkan oleh Departemen Fisika, diantaranya yang terkait dengan teknologi nanomaterial untuk pengembangan produk-produk yang mutakhir untuk aplikasi-aplikasi di industri dan di masyarakat luas. Dosen Departemen Fisika membimbing kami dengan nilai kekeluargaan dan kedisiplinan, mengajari kami menganalisis dan berpikir kritis untuk mengatasi permasalahan rumit yang ada di kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang biosains tropika. Di luar kelas, kami aktif dalam berbagai kegiatan klub riset dan himpunan, semuanya bersinergi dalam membangun kemampuan soft skill dan hard skill mahasiswa fisika agar siap menghadapi kehidupan pasca kampus dan era global. Salah satu program Departemen Fisika yang bermanfaat untuk saya adalah program Fast Track. Program ini memungkinkan saya untuk menyelesaikan pendidikan S1 Fisika dan S2 Biofisika dalam waktu 5 tahun. Adanya fasilitas yang memadai, kerjasama dengan lembaga penelitian dan lembaga-lembaga terkait, serta dosennya berkompeten di bidangnya memberikan saya peluang untuk mengembangkan keilmuan yang telah saya peroleh.
Silakan Pak Soeharto dimulai, Pak Soeharto. Baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara pelatihan sharing laboratorium fisika atau pelatihan fisika yang dilaksanakan dari Departemen Fisika IPB Bogor. Untuk acara berikutnya ini kita sampaikan untuk yang pertama mengenai penutupan ini adalah sepatah kata yang akan disampaikan oleh dari pengurus komunikasi forum komunikasi fisika yang itu Bapak Ustadz Gugun Gunardi, kemudian dilanjutkan dengan sepatah kata dari Departemen Fisika yaitu Bapak Dr. Haryanto, kemudian doa disampaikan atau dibimbing oleh Bapak Subhan. Untuk penutupan ini kami silakan untuk Bapak Gugun yang yaitu mengenai pengurusan komunikasi forum fisika. Silakan Pak Gugun. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, aman. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur pada Allah bahwa kita semua pada siang hari ini masih diberi kekuatan, kesempatan untuk menimba ilmu dari para dosen dari IPB yang menurut kami sangat luar biasa. Kami atas nama pengurus MGM Fisika Nasional mengaturkan terima kasih kepada Prof. Tony, para dosen, Bu Rima yang sudah mengikhlaskan sebagian waktunya untuk kami guru-guru Madrasah Aliyah se-Indonesia yang saya pikir materinya sangat bagus dan sangat bermanfaat. Kenapa saya berani mengatakan bagus? Dilihat dari animo peserta, Pak. Biasanya saya dengan Pak Asep, dengan Pak Subhan, dengan Pak Soeharto itu woro-woro. Tolong jaga. Tapi tetap Pak, setelah di hari kedua pasti menurun. Ini di hari kedua kita masih stay di atas 200, 208. Itu menunjukkan bahwa memang kami membutuhkan materi tersebut. Semoga Allah membalas segala kebaikan para dokter, para instruktur, dosen-dosen IPB atas ilmunya yang telah diberikan kepada kami. Dan pada kesempatan yang berbahagia juga ini kami mohon maaf jika kami guru-guru Madrasah Aliyah bertindak atau bersikap tidak wajar sehingga membuat Bapak Ibu para pemateri agak sedikit terganggu. Hanya berserah pada Allah sajalah, kami berharap semoga ilmu yang disampaikan kepada kami bermanfaat dan Allah membalas dengan yang setimpal, diberi kesehatan, rezeki yang berkah. Itu saja mungkin Pak Soeharto yang ingin saya sampaikan. Jangan lupa Bapak Ibu ya, tetap stay, tugasnya ditunggu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa bekerjasama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu sepatah kata dari warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk selanjutnya sepatah kata dari Departemen Fisika yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haryanto. Waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Mas Soeharto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Prof. Tony. Di sini saya selaku Siapa yang mau coba itu? Di sini saya selaku Kepala Laboratorium Fisika Dasar di Departemen Fisika IPB mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh instruktur ya yang telah terlibat, dosen-dosen rekan-rekan dosen di Departemen Fisika IPB yang telah memfasilitasi ya memberikan materi untuk Bapak Ibu guru sekalian.
terkait dengan pelaksanaan pelatihan praktikum pada 2 hari, 1 hari yang kemarin dan hari ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah mempercayakan ya kepada kami untuk berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan ya bagaimana kita bisa menerapkan seperti yang disampaikan oleh Prof. Tony di pembukaan, yaitu untuk meningkatkan literasi sains ya dengan pendekatan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematika. Ya. Nah, kenapa ini penting? Karena memang kita tidak bisa memungkiri saat ini kita sudah berada pada revolusi industri 4.0 ya, yang memang membutuhkan ya integrasi antara tadi ya sains, kemudian teknologi, teknik, kemudian matematika ya. Nah, kami harap apa yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dosen selaku pemateri dapat menjadi dapat meningkatkan pengetahuan Bapak Ibu dan juga menjadi amal ibadah untuk kami semua dan kita semua ya. Dan ya itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan supaya nanti kita bisa Bapak Ibu sekalian mendapatkan sertifikat beserta juga di situ terlampir juga berapa jam yang Bapak Ibu telah ikuti. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Yanto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari seluruh staf dari Departemen Fisika mudah-mudahan menjadi berkah dan menjadi ilmu yang berpengetahuan untuk anak peserta didik ke depan. Untuk selanjutnya, agar kegiatan ini mendapatkan keberkahan dan hidayahnya dari Allah SWT, kita dengarkan dan kita aminkan untuk doa dari Bapak Subhan untuk mengakhiri dari kegiatan di siang hari ini. Silakan Pak Subhan. Pak Soeharto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru Fisika MA Senusantara, mobil khusus IPB sebagai akhir dari kegiatan kita di siang hari ini yang sudah kita jalankan. Kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan, ilmu yang sudah kita peroleh bisa kita manfaatkan, bisa kita gunakan untuk meningkatkan kompetensi kita di madrasah kita masing-masing. Ala khairi hadiniyat wa ala niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratana fiha ma'abuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli sarin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian apa yang disampaikan oleh Pak Subhan, mudah-mudahan dijabah apa yang kita niatkan semuanya dan mudah-mudahan didapatkan berkah. Dari
kemarin ataupun dari tanggal 10 sampai 11 atau 11 sampai 12 hari ini. Mudah-mudahan semuanya dapat keberkahan dari Allah. Dari saya selaku MC di siang hari ini, kurang lebih bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon bukakan pintu maaf. Dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dipoto dulu, Pak Asep, tolong disiapkan. Dibuka dulu, Bapak Ibu, dibuka dulu. Foto bersama, Foto. saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, Kedengeran Pak Asep? terutama dari pihak IPB. Terima kasih Bapak ya atas segala ilmu yang diberikan kepada kami. Mudah-mudahan ini kegiatan tidak hanya satu kali, tetapi berkelanjutan. Dan kami pun mengucapkan terima kasih kepada pihak GTK Madrasah, terutama di kepengawasan, karena ini adalah dari Kemenag Pusat yang diberikan wewenang kepada pengawas Pokjawas Nasional. Dan terima kasih juga kepada Pak Gugun sebagai Ketua Forum Komunikasi yang sudah memfasilitasi teman-teman untuk melakukan kegiatan ini. Dan terutama terima kasih kepada semuanya. Semoga kegiatan ini menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum ditutup dengan paratul majelis, atau mau doa dulu diikuti paratul majelis, kemudian di sesi jangan tidur. Assalamualaikum. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Asep, saya nggak bisa masuk grup. Kasih Pak Asep. Saya nggak bisa masuk grup. Satu lagi sakit.